Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ke wilayah paling utara Kalimantan, yaitu Kalimantan Utara, tepatnya di Tarakan. Agak kagok juga di Terminal 2, biasanya di Terminal 3 Garuda. Di sini ternyata sudah dikelompokkan wilayah Sumatera, Kalimantan, dan wilayah timur lainnya. Ini bentuknya seperti anjungan-anjungan di tiap gate-nya. Banyak juga pusat-pusat souvenir jika ingin memberikan kado ke orang. Seperti inilah papan pengumumannya. Sini kita coba naik batik, ya, salah satu grup klien yang walaupun banyak yang benci tapi banyak yang butuh juga, ya, karena ini satu-satunya yang mencapai pelosok Indonesia. Tampak cukup dingin sejuknya, walaupun banyak kejadian laporan katanya kita disekap sejaman itu, ya, di dalam pesawat agar tidak terkena penalti waktu delay. Lumayan cukup dingin, muncul asap, ya, dan seperti inilah kondisi ketika di langit, ya, di atas awan, ya. Jadi kebetulan masih musim hujan, ya, jadi banyak awan tebal. Lumayan ada roti, ya, dengan putih untuk ngisi perut yang pas jam makan siang. Tampak wilayah Sumatera Kalimantan dengan sungai-sungainya yang lebar, ya, dan panjang, bisa dilihat dari atas, ya. Ini ketika sudah mendekati Tarakan. Beberapa orang tidak menyukai di pinggir jendela, ya, padahal pemandangannya cukup, ya, bagus, ya, dan tampak itu seperti hutan yang dirambah, ya, ditambang, ya, digali isi perutnya. Sepertinya sebentar lagi mendarat. Di wilayah di pesisir pantai banyak tambak-tambak, ya, terutama tambak udang ini. Hanya dengan memanfaatkan sistem pengairan dari lautnya, ya, untuk menghasilkan udang yang besar tanpa perlu memberi makanan. Tarakan dipisahkan oleh laut, ya, dari Kalimantan. Merupakan kota besar walaupun bukan ibu kotanya. Ibu kotanya di Tanjung Selor, ya, yang berlokasi di pulau utama, ya, Kalimantan. Sementara Tarakan itu harus menyeberang, dan hingga saat ini belum ada jembatan yang melewati Kalimantan ke pulau Tarakan, ya. Beberapa investor kabarnya sudah masuk, tapi setelah mengadakan evaluasi, mengkaji untung ruginya, sepertinya jarang yang mau, ya. Dan seperti inilah bandara landing di Tarakan, ya, di pinggir pantai. Bandara ini dulunya bandara internasional, ya. Sudah ada sejak zaman Belanda, ya, karena ada tambang minyak di sana. Tapi saat ini tidak menjadi bandara internasional lagi. Biasanya kalau untuk transit, ya, ke Malaysia atau kemana ini bisa, ya. Kita coba melihat kondisi di dalamnya. Lumayan masuk tanpa harus keluar dari pesawat, ya. Jadi harus melewati
tangga yang tidak terkena panas matahari. Bandaranya lumayan bagus, tapi kecil ya. Ini mirip bandara-bandara daerah. Dulu ada bagian imigrasi, tapi sekarang menjadi bandara lokal. Sini tempat nunggu bagasi. Sayangnya tidak ada spot-spot foto ya, seperti di Lombok atau Bali. Ruang tunggunya lumayan banyak kursinya, dan seperti biasa menunggu jemputan. Oke, selanjutnya kita bergerak menuju hotel. Seperti inilah tampilan luar Bandara Juanda Tarakan. Kedatangan dan pulangnya satu jalur, dan bentuk-bentuknya ini mirip-mirip ya dengan daerah-daerah lain seperti di Sulawesi, Kolaka gitu. Itulah hotelnya, Hotel Swiss Bell. Nah, ini ada mall yang dulu sempat sepi ya. Nah, ini adalah warung makan ya, favoritnya Jokowi, Teras Bistro Tarakan ya. Seperti restoran Kalimantan lainnya, kebanyakan mengandalkan makanan lautnya, seafood. Kepiting sokai nih, kepiting sokai itu kepiting Pak, tapi tanpa kulit. Tanpa kulit Pak. Mas, kalau ini buat berlima, berenam, apa itu? Paketnya yang mana? Setelah menunggu, akhirnya muncul juga, besar sekali kepitingnya, dan ada udang yang ditepungin, kemudian ada sup dengan seperti bubur ya, sagu ini. Oke, kita lanjut. Kalau ingin lihat tampilan luar dari warung ini, bisa kita lihat. Sangat recommended untuk yang berkunjung ke Tarakan. Dan di sini kota kecil ya jalurnya, jadi mudah mencapai ke seluruh area di pulau ini. Oke, selesai check-in dengan deposit lumayan ya, 200.000. Kita langsung menuju room. Lumayan mahal ya, 1, sekian juta per malam ini untuk hotel bintang 4. Memang biaya hidup di kota ini cukup tinggi ya. UMR-nya saja 4,3 ya, hampir mendekati di kota besar di Jawa ya. Kamar mandi merupakan salah satu fasilitas penting. Di sini bentuknya masih format jadul ya, bukan modern. Lumayan lengkap dan wangi. Oke, kita lanjut makan malam di Lemakan Samudra. Sangat unik, berlokasi di atas laut. Mobil ternyata bisa melewati kayu ulin ya, kayu yang terkenal dari Kalimantan, yang jika terkena air dia akan menguap seperti batu gitu. Namanya Lemakan Samudra. Sini juga favorit Yusuf Kala ya. Kalau ini bawal putih namanya. Ini kan kerapu ya? Kerapu. Ya ini. Nah ini kerapu. Ini udang putih namanya. Kerapu. Udang ada udang? Udang ada. Coba lihat udang. Kalau udang ada. Yang hitam ada?
Itu kayaknya kan laut ya? Ini enggak. Kan laut, darat ya? Tawar ya? Seperti ini lokasi yang di dalam ruangan. Kita pilih yang di luar saja karena ingin menikmati laut lepas ya. Seperti ini ada tempat parkir motorboat ya. Di sini banyak motorboat lalu lalang di laut ya. Biasanya membawa udang, ikan dan sebagainya. Ini adalah menu-menunya, lumayan banyak, jadi bingung nih. Kita ikutin saja sama tuan rumah ya. Enaknya yang mana gitu. Dan semuanya seperti enak. Minuman juga ada banyak. Nah, ini adalah contoh udang dan ikan kerapu ini kena. Kemudian ada jenis-jenis bumbunya. Entah kepala udang tuh dimakan boleh apa enggak ya? Saya tidak makan isinya. Oke, ini adalah salah satu lokasi tempat saya berkunjung ya di teknik Tarakanita ya. Rahmawati. Ini dulu ada cabang di Malang ya. Oke, berikutnya kita coba warung makan Uphill, berlokasi di salah satu bukit yang ada di Pulau Tarakan ini. Lihat view kota Tarakan dari warung makan ini ya. Oke, kita pilih yang ber-AC saja karena udara lagi panas, anginnya juga kencang. Untuk menu di sini lebih bervariasi, tidak hanya masakan laut ya. Jadi yang alergi bisa pesan apa itu sate marangi, nasi goreng. Kita coba jenis lainnya, yaitu ada kerang nanti ya. Kemudian anehnya di sini makanan lautnya tidak seperti di Muara Karang yang bikin mulut gatel itu ya. Besokan harinya kita sebelum ke bandara jalan-jalan dulu ya, ke lokasi tambang ya. Itu banyak pipa angguk gitu ya. Sebenarnya banyak wisata yang lain seperti monyet apa itu dupan ya, yang hidungnya mancung itu. Oh, ternyata pengeboran bisa dilakukan siapa saja di sini ya. Di sana itu ada pelabuhan khusus, pelabuhannya Pertamina untuk mengangkut minyak mentah ini dibawa kembali kapal. Aslinya ini tanah Pertamina ya, tapi ternyata dihuni oleh warga, jadi susah lagi ngusirnya. Sejak zaman Jepang juga ini sudah digunakan ya, jadi pangkalan Jepang. Sebelah kanan kiri banyak lahan yang di bawahnya itu banyak minyak ya. Minyak mentah Pak, jadi masih belum bisa dimanfaatkan. Perlu disuling ya minyak mentah. Yang naik itu langsung. Oh, banjir ternyata minyaknya ikut keluar ya. Ini lagi mau ngebor. Jadi wilayah Pertamina gabung dengan masyarakatnya. Semua bor semua. Ya cuman dia tahu lah ya, masyarakat kalau sudah dihadapkan begitu nanti ada konflik baru pada itu yang kawasan paling banyak. Oke, kita lihat ini ada salah satu contoh pipa angguk ya, yang digunakan untuk menyedot Ini Pak, di sebelahnya nih Pak, kantor KPU Pak.
yang bangun pemerintah. Ya gimana masyarakat tidak ikut bangun tah? Nah ini kami Jadi sebelahnya salah itu lapangan tenis itu. tata kota juga ya, lokasi Pertamina dibangun Dalam-dalam sana. fasilitas umum untuk warga. Sudah 4 tahun ya. Iya. Nah, ini Udah sulit untuk dipindahkan ya. Khawatirnya adalah ada ledakan atau kebakaran seperti kejadian di Pertamina wilayah lainnya ya. Kalau dilihat-lihat emang Indonesia itu aslinya kaya ya, cuma pengelolaannya aja yang kurang. Nah seperti inilah. ya, dia tuh menghasilkan minyak. Nah di bawahnya itu Pak, itu ada parit Pak, parit yang mengalirkan minyak mentah itu ke penampungannya. Dialirkan lewat parit ya. Oh itu mungkin yang kalau banjir minyaknya hanyut juga gitu. Dan ini namanya kawasan ini Kampung 6 Pak. Kampung 6. Dan lapangan sepak bola. Nah, ini fasilitas lapangan sepak bola juga dibangun ya. Lengkap juga ya. Beberapa hari Ada kampus Pak di sini nanti Pak. ada Rawat Pak. ulang tahun Itu di Tarakan halaman ya. kampusnya Pak. Di halaman Undang kampus. Kangen Band. Itu pipa minyak, pipa gas Pak. Yang menghubungkan dari Pulau Bungus. Oke, kita sudah masuk ke wilayah bandara ya, siap untuk pulang ke Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Ini punya umum ya disewa. Ini punya bandara dia bangun Pak. Bandara yang bangun dia sewa. Jadi banyak lahan kosong yang disewakan oleh pemerintah ya, Pemda atau BUMN ya. Gudangnya berarti di sebelah sana ada, masih ada. Ada juga. Ya. Konsepnya begitu Pak. Dan sayang, udah duitnya udah ratusan M di situ. Jauh juga masuknya ya. Nah ini kita sudah mau masuk ke pintu keberangkatan ya. Gabung sebenarnya sih berangkatan dengan kedatangan. Seperti inilah tampilan bandara Tarakan untuk pulangnya ini. Kita siap-siap masuk ke pesawat batik. Ternyata ada langsung ke Soekarno-Hatta ya, tanpa transit ya. Oh ya, kalau ingin lihat pesawat kita itu beneran atau tidak ya bisa dengan Flight Radar 24 ini ya, karena kabarnya banyak penerbangan hantu ya. Dia hanya menerima pesanan yang nanti akan dialihkan ke pesawat yang lain gitu. Oke, kita sudah mulai berangkat. Semoga tertarik ke wilayah ini ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang baru buka di sini ya. Ada satu itu perusahaan kertas dari Cina yang membutuhkan sekitar 3.000 karyawan ya. Jadi ketika di Jawa sudah mulai banyak yang ditutup, di wilayah lain masih butuh ya. Jadi kalau ingin bekerja sebaiknya keluar dari Jawa ya, kalau sudah sulit mencari pekerjaan di Pulau Jawa. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.